Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Arifatun Nikmati Rahmatika. Di sini kita bahas tentang kaidah fikih, mata pelajaran fikih untuk kelas 12. Di sini saya menggunakan suatu buku karangan dari Nurdin Bakri. Oke. Kita bahas dulu tentang definisi kaidah fikih. Pengertiannya adalah yang terdiri dari dua kata, yaitu kaidah dan fiqhiyah. Kaidah yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab qaidatun, yang jamaknya adalah qawaid, artinya adalah asas atau fondasi. Kemudian itu menurut bahasa, sedangkan menurut istilah adalah ada di firman Allah, wa idza yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Maka yang dimaksud qawaid adalah dasar atau fondasi jika secara bahasa. Secara istilah, qawaid adalah sesuatu yang tepat. Kemudian ada lagi penjelasan al-qawaidu dan seterusnya, ketentuan yang bersifat umum sesuai bagian-bagiannya, harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Seperti kedudukannya, fa'il sebagai subjek yaitu marfu, dan maf'ul sebagai objek yaitu mansub. Jika ketentuan bahwa fa'il harus dibaca rofa, itu adalah kaidah menurut ahli bahasa. Nah, ini dicontohkan. Kalau fa'il itu alamatnya adalah marfu, sedangkan kalau maf'ul itu adalah alamatnya mansub, itu adalah contoh dari kaidah dari segi bahasa atau dari segi grammar. Sedangkan pengertian kaidah menurut ahli fikih itu apa? Adalah ketentuan yang biasa atau yang disebut dengan istilah ghalib. Hukmu aghlabi yang tobiku ala mu'dhami jaz'iyatiha adalah aturan yang umumnya sesuai dengan bagian-bagiannya. Tadi yang awal qawaidul fiqhiyah itu terdiri dari dua kata, qawaid dan fiqhiyah. Qawaid yang berasal dari bahasa Arab berupa jamak dari qaidatun, artinya adalah dasar atau fondasi jika itu secara bahasa. Dan jika secara istilah, kaidah itu adalah sesuatu yang sesuai. Kemudian kata fiqhiyah berasal dari kata fikih yang menurut bahasa artinya faham. Sedangkan menurut istilah ada banyak pengertiannya. Yang pertama menurut Abu Zahroh adalah ilmu yang menerangkan segala hukum syara yang amaliyahnya diambil dari dalil-dalil yang tafsili. Kemudian tafsili itu apa? Nanti dijelaskan. Menurut Abdul Wahab Kholaf adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang amali, yang diusahakan dari dalil-dalilnya yang tafsili. Intinya apa? Fikih itu adalah hukum syara yang ada dalil-dalilnya. Kemudian kata fikih dirangkai dengan ya nisbah, yaitu ya yang merupakan, ini penjelasan dari kata-kata ini ya.
Dari pengertian dasar qawaid dan fikih, maka pengertian qaidah fikhiyah atau kaidah fikhiyah adalah yang pertama, menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, kaidah fikih adalah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah fikih yang bentuknya adalah teks atau perundang-undangan yang ringkas yang mengandung penetapan hukum. Kemudian menurut Ali Ahmad An-Nadawi, kaidah fikih adalah dasar-dasar yang berkaitan dengan fikih yang mencakup proses penetapan syariah. Kemudian menurut Ahmad bin Muhammad, kaidah fikih adalah dasar-dasar yang berpedoman pada fikih. Sumber pengambilan kaidah fikih. Yang pertama, dasar formil. Yang namanya formil berarti itu dasar yang benar atau dasar yang diakui. Nah, apa itu? Pastinya Al-Qur'an. Jikalau Al-Quran mengatur secara rinci semua permasalahan, justru akan terjadi kesulitan. Karena apa? Ada yang namanya ilmu tafsir. Jadi dasar penentuan kaidah fikhiyah yang pertama berdasarkan pada Al-Quran. Selanjutnya, adakah dasar formil lainnya? Dasar formil lainnya adalah pastinya dari hadis, yang mana ada tafsir hadisnya, atau di sini adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang merujuk juga kepada ijtihad para ulama atau beberapa ulama yang berdiskusi untuk menentukan suatu kaidah fikhiyah. Dasar materialnya apa itu? Kaidah fikih disusun oleh para ulama melalui pemahaman dan pengkajian yang mendalam terhadap kandungan syariat. Oke, itu adalah penjelasan tentang pengertian. Tugasnya adalah meresum penjelasan dan juga buku yang nanti akan saya share lewat WA. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.